3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan bimbingannya, sehingga kita dapat menyelesaikan pembuatan makalah ini dengan baik dan tepat waktu. Maksud dan tujuan pembuatan makalah ini yaitu untuk memberitahukan kepada pembaca mengenai dampak yang ditimbulkan dari penggunaan plastik terhadap lingkungan dan cara menanggulanginya. Sebelum memulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 4, saya Nisa Kamila. Saya Sipa. Saya Pelangi Panci Widastari. Saya Dea Zahar Cita. Saya Muhammad Habis Nur Rizky. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang setiap tahun populasi manusia semakin bertambah. Hal ini memberikan gambar bahwa jumlah kebutuhan manusia juga semakin meningkat. Khusus untuk kebutuhan akan makan saat ini, marak sekali penggunaan plastik sebagai pembungkusnya. Padahal sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Meskipun di satu sisi penggunaan plastik sebagai pembungkus makanan memiliki kelebihan, yaitu sifatnya tidak ramah lingkungan, menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup yang serius. Dampak negatif penggunaan plastik tidak hanya merusak kesehatan manusia, membunuh berbagai hewan dilindungi, tetapi juga merusak umum mengenai plastik dan dampak penggunaannya. Namun dikarenakan kurangnya kesadaran dari masing-masing individu, jumlah penggunaan plastik saat ini bukan semakin berkurang, melainkan semakin bertambah. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah sampah plastik adalah ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia karena sifatnya yang tidak mudah terurai dan dampaknya yang luas terhadap pencemaran air, tanah, dan udara. Sampah plastik Lanjut. dapat mengganggu ekosistem laut dan kesehatan hewan laut. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan peneliti tentang sampah plastik sangat beragam, namun umumnya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan, menciptakan solusi alternatif, dan meningkatkan nilai ekonomi dari sampah plastik. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Kita akan mengetahui definisi dari plastik karena dampak menggunakannya yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Selain itu juga akan tahu cara mengatasi permasalahan dari penggunaan plastik. Selanjutnya yaitu pembahasan. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Peristiwa banjir timbul jika air menggenangi daratan yang biasanya kering. Banjir pada umumnya disebabkan oleh air sungai yang meluap ke lingkungan sekitar sebagai akibat curah hujan yang tinggi. Kekuatan banjir mampu merusak rumah dan menyapu fondasinya. Air banjir juga membawa lumpur berbau yang dapat menutupi segala setelah air surut. Banjir merupakan hal yang rutin setiap tahun pasti datang. Banjir sebenarnya merupakan fenomena kejadian alam biasa yang sering terjadi dan dihadapi hampir di seluruh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Banjir sudah termasuk dalam urutan bencana besar karena memakan korban besar. Banjir bisa diakibatkan oleh dua faktor, diantaranya adalah menumpuknya sampah plastik dan tersumbatnya aliran air. Penumpukan sampah plastik adalah akumulasi plastik yang tidak terurai secara alami di lingkungan. Penumpukan sampah plastik dapat mencemari tanah, air, dan udara. Penyumbatan saluran air, kondisi ketika saluran air pembuangan tersumbat sehingga aliran air terhambat. Penyebabnya adalah sisa makanan, rambut, sabun, tisu, lemak, dan minyak. Penumpukan mineral, ranting, dan akar pohon. Cara mencegah banjir yaitu dengan menerapkan reduce, reuse, dan recycle alias 3R. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pelangi. Reduce adalah kegiatan mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Contohnya menghindari penggunaan barang-barang yang tidak diperlukan seperti kantong plastik sekali pakai.
reuse adalah menggunakan kembali suatu barang atau bahan yang sudah dipakai untuk fungsi yang berbeda. Contohnya botol minum bekas untuk menyimpan minyak goreng, menggunakan kaleng biskuit bekas sebagai kotak penyimpan. Reuse adalah proses mendaur ulang, yaitu mengubah bahan-bahan bekas menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Contohnya plastik bekas diolah lagi menjadi wadah, ember, atau furnitur. Kedua, sampah plastik tidak mudah terurai. Akan dibacakan oleh Hafiz. Sampah plastik tidak mudah terurai karena merupakan sampah anorganik yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme secara alami. Sampah plastik juga sulit terurai karena senyawa dan strukturnya tidak dikenali oleh mikroorganisme. Plastik tidak diproduksi secara alami, sehingga organisme alam tidak memiliki sistem metabolisme untuk mengurainya. Rantai panjang plastik memerlukan energi yang besar untuk terputus. Sifat kimianya yang stabil, hidrofobisitas, dan adanya ikatan kovalen. Sampah plastik dapat mencemari tanah dan air, meracuni sumber air tanah, dan dapat menyebabkan dampak kesehatan serius terhadap manusia. Untuk mengurangi polusi plastik, Anda dapat 1. Selalu menggunakan tas belanja sendiri. 2. Membawa botol isi ulang. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. 4. Untuk mengurangi polusi plastik, Anda dapat 1. Selalu menggunakan tas belanja sendiri. 2. Membawa botol isi ulang. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. 4. Melakukan resiklis plastik. 5. Memasak makanan sendiri. 6. Mengurangi belanja secara online atau daring. 7. Mengurangi penggunaan peralatan makanan dan minuman yang berbahan plastik. C. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Pada sampah mengeluarkan bau tidak sedap yang bersumber dari H2S yang merupakan hasil sampingan dari penguraian zat organik. Hidrogen sulfida H2S yang dihasilkan dari TPA berkisar 0,02%. Asam ini merupakan gas yang tidak berwarna, mudah terbakar, dan intinya sangat beracun. Bau tidak sedap dapat berasal dari timbunan sampah dan air yang tergenang. Udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan, misalnya kesehatan mata dan saluran pernapasan, debu, asap, dan bau. Tidak sedap dapat menyesakkan pernapasan. Untuk mencegah bau sampah, Anda bisa menggunakan baking soda, menggunakan pasir kucing, menggunakan bola naftalena atau kamper, menggunakan lembaran pengering dry sheet, menggunakan penyegar alami seperti jeruk nipis atau kulit lemon, membersihkan tempat sampah secara berkala, mengganti kantong sampah secara rutin, membuang sampah secara berkala, dan juga menghindari meninggalkan barang yang busuk atau berbau menyengat di dalam tas. Selanjutnya, memicu terjadinya kebakaran. Kebakaran plastik dapat dipicu oleh panas, debu plastik, dan percikan api. Penyebab kebakaran plastik: debu plastik yang dihasilkan pada produksi mudah terbakar. Jika terkena panas, debu plastik dapat menguap dan terbakar. Percikan api dari kebakaran ilalang atau sumber lain dapat merambat ke pabrik plastik panas. Panas yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Dampak kebakaran plastik memproduksi asap yang mengandung senyawa kimia berbahaya seperti dioksin, fosgen, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan bahan kimia organik volatil. Memproduksi asap yang mengandung logam berat. Memproduksi asap yang dapat digunakan sebagai herbisida. Memproduksi asap yang pernah digunakan sebagai senjata pembunuh pada masa Perang Dunia Pertama. Cara mencegah kebakaran plastik: jauhkan bahan mudah terbakar dari sumber panas langsung, sinar matahari, dan kelembapan. Pastikan dapat penyimpanan memiliki suhu yang stabil dan tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Siapkan alat pemadam kebakaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Menghancurkan ekosistem. Menghancurkan ekosistem berarti merusak atau menghilangkan keseimbangan lingkungan yang terjadi di antara
makhluk hidup dan lingkungannya. Penyebab kerusakan ekosistem: penebangan hutan. Penebangan hutan secara liar membuka lahan baru dapat merusak ekosistem. Pencemaran tanah, air dan udara oleh limbah industri dan sampah rumah tangga dapat merusak ekosistem. Pemburuan liar, memburu hewan secara berlebihan dapat membuat ekosistem tidak seimbang. Eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dapat merusak ekosistem. Perubahan iklim, penggunaan GVG yang berlebihan dapat merusak lapisan sehingga sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi semakin meningkat. Cara menjaga ekosistem: tidak membuang sampah sembarangan, menanam kembali hutan yang gundul, menggunakan produk ramah lingkungan, menghemat energi, dan melarang pemburuan liar. Kesimpulannya yaitu penumpukan sampah plastik dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup. Kesimpulannya, kita perlu mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita juga memiliki saran, yaitu berikut beberapa saran untuk mengatasi sampah plastik yang menumpuk. 1. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Batasi penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan, dan botol plastik. Gantilah dengan alternatif yang dapat digunakan berulang kali seperti tas kain, sedotan sintetis, tel, dan botol air yang dapat diisi ulang. 2. Daur ulang. Lakukanlah daur ulang plastik yang dapat didaur ulang. Pastikan untuk memilah sampah plastik berdasarkan jenisnya dan membuangnya di tempat yang sesuai. 3. Penggunaan plastik yang bijak. Jika penggunaan plastik tidak dapat dihindari, pastikan untuk menggunakan plastik yang dapat digunakan berulang kali dan memilih produk dengan kemasan minimal. 4. Partisipasi dalam program pengelolaan sampah. Ikuti program pengelolaan sampah di komunitas atau daerah Anda. Banyak kota yang memiliki program pengumpulan sampah plastik atau bank sampah yang dapat membantu mengelola sampah plastik dengan lebih efektif. 5. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah plastik dan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Edukasi anak-anak dan orang dewasa tentang cara mengurangi penggunaan plastik dan cara mengelola sampah plastik dengan benar. 6. Penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk mengelola sampah plastik seperti aplikasi pelopor sampah atau teknologi daur ulang yang lebih canggih. 7. Kebijakan pemerintah. Dukung kebijakan pemerintah yang bertujuan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan pengelolaan sampah plastik. Partisipasi dalam kampanye dan inisiatif yang mendukung pengurangan sampah plastik di tingkat lokal dan nasional. Dengan kerjasama dan partisipasi teknologi untuk mengelola sampah plastik seperti aplikasi pelopor sampah atau teknologi daur ulang yang lebih canggih. 7. Kebijakan pemerintah. Dukung kebijakan pemerintah yang bertujuan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan pengelolaan sampah plastik. Partisipasi dalam kampanye dan inisiatif yang mendukung pengurangan sampah plastik di tingkat lokal dan nasional. Dengan kerjasama dan partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, kita dapat mengatasi masalah sampah plastik yang menumpuk dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurang kata atau salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.